never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez semakin dipercaya mewujudkan harapan yang masih dianggap mustahil banyak pihak, yaitu merebut gelar juara dunia MotoGP 2024. Sensasi Marquez setelah mengemas 2 kemenangan secara beruntun pada seri Aragon dan San Marino telah mulai membuat mata banyak pihak terbelalak. Dari yang tadinya merasa sulit lihat juara dunia 8 kali itu bersinar, kini perlahan meyakini bahwa asa itu masih ada. Bahwa pembalap 31 tahun tersebut masih sangat mungkin kembali ke mode kejayaannya. Pihak yang mulai percaya akan kembalinya Marquez tentu saja dari Gresini selaku tim si alien. Tim satelit Ducati yang hanya dibekali motor Desmosedici GP23 itu sekali lagi membuktikan bahwa motor las bukan halangan. Seperti yang sudah ditunjukkan Gresini pada musim sebelumnya, selalu saja ada pembalap mereka yang menggebrak dan tampil mencuri perhatian dengan mengemas kemenangan epik. Mulai dari Enea Bastianini di musim 2022, lalu Fabio Di Giannantonio di musim 2023. Semuanya membuktikan bahwa mekanik dan kru mereka benar-benar sukses menyulap motor lebih lawas jadi motor yang tetap kompetitif dengan para penunggang Ducati terbaru. Namun di kali ini, di tahun 2024, hawanya berbeda karena lakonnya adalah seorang Marc Marquez. Lebih-lebih, tahun depan dia akan jadi pembalap utama Ducati Lenovo, di samping Paddock Francesco Bagnaia. Grafik menanjak yang sangat mendukung perpindahannya ke tim pabrika utama. Marquez yang tadinya datang sebagai underdog, kini perlahan mulai dibicarakan menyoal perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Saat ini, Marquez bertengger di peringkat 3 klasemen dengan total poin. Dia berjarak 53 poin dengan Jorge Martin, Prima Pramac, yang berada di puncak klasemen dan Marin 37 poin dari Bagnaia di tempat kedua. Masih ada 7 seri tersisa di musim ini, dengan sprint dan balapan utama yang dimainkan. Semua plot twist masih bisa terjadi, kesempatan pun masih terbuka bagi siapa saja terutama para penghuni 3 besar klasemen itu. Sementara itu, Aleix Espargaro mewanti-wanti Jorge Martin yang akan memperkuat Aprilia di musim depan. Finish podium bersama Aprilia tidak akan semudah di Ducati. Jorge Martin akan menggantikan Espargaro di Aprilia setelah menyepakati kontrak multi-tahun dimulai pada 2025. Tantangan besar akan dihadapkan pada Martinator setelah bertahun-tahun kompetitif di atas Desmosedici. Tak bisa dipungkiri sejak debut di kelas Premier dengan Pramac, Jorge Martin familiar dengan kesuksesan. Martin tercatat naik podium 25 kali, termasuk 7 kali memenangi balapan utama. Bahkan Martin mampu bersaing dalam perebutan gelar juara dunia sejak musim lalu. Sebagai perbandingan, Aleix Espargaro hanya 10 kali finish podium selama memperkuat Aprilia. Hanya 3 kemenangan yang berhasil diraih Espargaro, di mana yang terakhir diraih di Catalunya pada tahun lalu. Espargaro mengatakan, Jorge Martin memungkinkan menghadapi adaptasi yang tidak mudah dengan Aprilia nanti. Akan tetapi, Martin diyakini punya potensi besar untuk kompetitif. Hal sulit untuk Jorge itu seperti ketika aku mulai dari P20 dan mendapatkan beberapa kemenangan, yang mana tidak mudah, sahut Espargaro dilansir Corse di Moto. Ini artinya bahwa aku terbiasa menunggangi motor yang tadinya tidak bagus. Sekarang dia akan menunggangi motor terbaik dan memenangi banyak balapan. Dia itu yang tercepat di setiap sesi. Jadi menunggangi motor yang berbeda dengan level yang berbeda tidak akan mudah. Meski begitu, keinginan dia memang bergabung dengan Aprilia. Dia tahu punya opsi yang lain tapi dia memilih Aprilia. Jadi tidak ada penyesalan Anda harus memberikan seluruh kemampuan Anda, dan Aprilia punya kemampuan untuk menyesuaikan motor dengan dia. Dan dia punya kecepatan yang cukup untuk jadi nomor 1 dengan Aprilia, cetus Espargaro. Michele Pirro akan bertugas melakukan tes pertama Ducati tahun depan di sirkuit Piala Dunia, khususnya Jerez.
Biasanya Ducati tampil baik di trek itu, dan juga sering digunakan sebagai tempat pengujian. Nah, disinilah untuk pertama kalinya penguji memenuhi fungsinya dengan memberikan semua umpan balik yang mungkin kepada mekanik dan insinyur. Setelah tes yang telah dilakukan di Misano, tes resmi yang dihadiri seluruh pebalap MotoGP dan test rider masing-masing merek. Kini saatnya berpikir secara individual karena masing-masing pabrikan memiliki tujuannya masing-masing di akhir musim dan untuk tahun depan datang. Di Ducati, mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan pada tahun 2025 mereka akan memiliki 2 petinggi kejuaraan, 2 juara seperti Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Hal positif dari semuanya adalah melihat performa Marquez di Desmosedici semakin meningkat, memenangkan 2 Grand Prix terakhir yang diadakan. Untuk itu, pabrik Borgo Panigale sudah berupaya mengembangkan motor tahun depan. Selain itu, diketahui pertama kali mereka bisa mengendarainya adalah pada tes Valencia sesaat setelah menutup musim 2024 di trek yang sama. Tinggal 2 bulan lagi, persiapan sedang dilakukan. Ada 2 hari Michele Pirro harus berkendara di Jerez dengan motor baru Ducati Desmosedici GP25, tepatnya Rabu dan Kamis depan. Hal ini tentunya akan menjadi sangat penting, sehingga penguji dapat berkendara di trek Spanyol ini untuk mengumpulkan informasi mengenai perilaku sepeda motor. Informasi ini tentunya akan menarik untuk kedepannya dan akan tersedia bagi Pecco Bagnaia dan Marc Marquez saat giliran mereka mengambil prototipe ini. Di sisi lain, tim Gresini sangat bahagia akhir-akhir ini dan semuanya berkat usaha mereka dan Marc Marquez di lintasan. Dia adalah pemenang Grand Prix terakhir di MotoGP, juga meraih kemenangan itu di Motorland Aragon, sebuah sirkuit yang dia kenal dengan sangat baik. Tentu saja suasana di tim ini sudah tidak asing lagi, namun kini semua orang termotivasi dengan hasil luar biasa tersebut. Sementara itu, pembalap resmi Yamaha, Alex Rins, membuka diri dan berbicara tentang kondisi fisiknya saat ini, serta mengenang momen-momen saat ia memulai kompetisi. Pembalap Spanyol, Alex Rins, telah mengobrol dengan Giovanni Zamagni. Selama perbincangan, Alex menceritakan kepadanya bagaimana ia memulai karirnya di dunia sepeda motor, serta siapa saja pembalap yang ia lawan saat ini di kejuaraan Spanyol dan, yang paling penting, bagaimana perasaannya saat ini secara fisik dan mental. Rins memberikan ringkasan yang sangat singkat tentang bagaimana kehidupannya di atas roda 2 dimulai, beginilah cara dia menceritakannya. Ketika saya berumur 3-4 tahun saya mulai dengan kuat, kemudian saya beralih ke motor cross. Saya ingat di 50 cc, dengan KTM, 2 pukulan. Ketika tiba waktunya untuk 65 cc, saya mencoba melakukan balapan. Ayah saya memberi saya Kawasaki 65 cc, begitulah kami memulainya. Saya menyukainya dan sejak saat itu hingga hari ini. Ia pun menceritakan kapan dan bagaimana ia menyadari dirinya sudah menjadi seorang pebalap profesional. Saya mengalaminya saat masih kecil. Saat itu sangat berbeda dengan apa yang saya alami sekarang di kejuaraan dunia MotoGP, yang sekarang adalah profesionalisme. Saya menyadari bahwa saya mulai menjadi seorang profesional ketika saya memenangkan kejuaraan Spanyol. Pada tahun 2011, ketika saya melakukan lompatan ke kejuaraan dunia pada tahun 2012, dengan Moto3, sejak saat itu saya berkata, Anda telah mengubah sesuatu. Dan berbicara tentang mantan rivalnya yang masih aktif di kejuaraan dunia saat ini, Alex menyebutkan siapa yang berkompetisi dengannya di awal. Sebelum mencapai Moto3 di kejuaraan dunia, dari para pembalap yang berkompetisi dengan saya di kejuaraan Spanyol.